Ketika kita sedang membangun cinta kepada Allah, taruh harapan yang paling terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan menggantungkan urusan kepada Allah. Ya Allah, yakin ya Allah, ketika dia diuji, dia bersabar. Yang dengan sabarnya itu membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Dengan syukurnya itu dia membuat dia lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya tidak pernah merubah kecintaannya kepada Allah. Maka Allah menyebutkan wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang namanya cinta pacaran itu adalah cinta penuh dengan nafsu yang sangat-sangat parah, luar biasa. Di mana letaknya urusan cinta? Kenapa ketika berbicara cinta justru kemudian kau melakukan sesuatu yang kau tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah kau kerjakan kepada dirinya? Coba cek berapa banyak wanita yang aborsi, berapa banyak wanita yang bunuh diri, berapa banyak wanita yang hilang kepercayaan dirinya untuk kemudian menikah mendapatkan pria yang terbaik karena dia sebelumnya sudah melakukan kemaksiatan zina dengan pacar yang sebelumnya. Yang selalu jadi korban wanita. Kalau memilih yang terbaik, pasangan itu adalah pasangan yang senantiasa terbaik agamanya. Dia hanya pengen dekat sama Allah, pengen diaturnya sama Allah, sama-sama ingin menegakkan agama Allah. Maka ini yang menjadi cita-cita kita, mendapatkan seorang pasangan yang terbaik agamanya. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku mau kamu. Kamu juga manusia diciptakan oleh Allah. Maka aku mau cari kamu yang sama-sama bisa menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencintai kamu karena Allah, kamu pun mencintai aku karena Allah. Kalau aku mencintaimu karena dirimu saja sendiri, kau bisa mati, paras cantikmu bisa berkurang, kebaikanmu bisa hilang, hartamu bisa berkurang. Tapi jika aku mencintaimu karena Allah, apapun yang terjadi kepada dirimu, dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia akan selalu punya alasan untuk terus bersama. Rasulullah SAW itu sampai 23-24 tahun jomblonya, brother. Rasulullah SAW senantiasa menahan nafsunya untuk menyukai seorang wanita. Sampai akhirnya ia memilih seorang wanita yang luar biasa itu, Khadijah binti Khuwailid, yang usianya lebih jauh dari beliau. Tapi begitu besar kesabarannya, begitu besar kemuliaannya, sehingga akhirnya mampu membersamai Rasulullah SAW untuk kemudian menerjang medan dakwah yang luar biasa di kota Makkah. Maka seandainya ada di antara kita yang masih berpacaran pada hari ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan putuskan pacarnya pada hari ini. Kita manusia diingatkan oleh Allah, hai manusia, aku tidak ciptakan kamu wahai manusia kecuali agar engkau beribadah kepadaku. Untuk itulah Allah ciptakan kita, agar kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu orang yang tidak tahu hidupnya untuk ibadah, mereka lah yang keluar dari jalur. Ada orang yang hidupnya untuk balapan, ada orang yang hidupnya untuk cari harta, ada orang yang hidupnya untuk mencari popularitas, ada orang yang hidupnya untuk mengejar-ngejar tahta. Karena apa? Karena tidak tahu sebenarnya hidup itu mau apa, untuk apa, dan ngapain hidup. Untuk apa dia dibiarkan hidup di permukaan bumi. Kita ingatkan lagi, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, baik itu perkataan atau itu perbuatan amalan. Asal Allah suka, itu adalah ibadah. Siapa penghuni surga itu? Penghuni surga itu adalah orang yang berbuat maksiat dan telah bertaubat. Yang ini tobat dari zina, yang ini tobat dari mencuri, yang ini tobat daripada riba, yang ini tobat daripada pembunuh, yang ini tobat daripada durhaka kepada orang tua, yang ini tobat dari korupsi, ini tobat daripada ghibah. Itu semua penduduk-penduduk surga. Maka jangan takut dan jangan khawatir. Walaupun kita pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah menghiasi hidup dengan hal-hal yang maksiat-maksiat besar, asal kita mau taubat, pintu surga masih terbuka. Ketika kita telah terlanjur berbuat maksiat, jangan takut bahwa tidak ada tempat di surga. Justru surga untuk orang-orang yang seperti ini, tapi dengan syarat taubat. Terjebak dengan dunia pacaran, ya Allah, tidak akan pernah engkau mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau masih berpacaran. Tidak akan engkau pernah mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang sejati
adalah ketika engkau menanamkan cinta satu-satunya kepada Allah dan Rasul, dan engkau menaruh harap di sana, dan engkau tanamkan ketakutanmu hanya kepada Allah, dan kecintaanmu hanya kepada Allah. Itu yang menjadikanmu terus percaya untuk hidup dalam setiap harinya. Bukankah Ali kepada Fatimah itu mencintai dalam diam, menjadikan Fatimah secret admirer-nya? Suka Ali tuh, fitrah brother. Ngelihat wanita cantik kita tertarik, fitrah. Yang jadi masalah itu antum nembak, mau jadi pacaran, nah itu yang nggak boleh. Kalau suka boleh menaruh harap, tapi harapnya titipkan kepada Allah. Kalau bisa jangan menyebutkan nama, tapi minta yang terbaik menurut Allah. Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah rezekikanlah kepadaku cinta kepadamu, wa hubba man habbaka, dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu, wa hubba man yuqaribuni ila hubbika, dan dekatkanlah aku kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Asik tuh doanya. Terkadang seorang itu masuk surga gara-gara dosa. Dia mengingat selalu dosanya seakan-akan selalu di depan matanya. Dia sendirian, dia berjalan, dia ingat sama dosanya. Dia mau tidur, dia ingat dengan dosanya. Sehingga hal itu membuat dia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia takut dosanya enggak diampuni sama Allah. Sehingga terus dia berbuat kebajikan karena dorongan dosa yang dia lakukan dahulu. Dan kadangkala sebagian orang karena pahalanya, karena ibadahnya, karena ketaatannya dia bangga, sehingga dia membanggakan kebaikannya, lalu dia akan dihantarkan ke dalam neraka gara-gara bangga dengan kebaikan dia. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang berusaha memperjalankan dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin semua kebaikan dalam dirinya. Bukankah Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini. Dan Allah akan jamin rezekinya yang banyak luar biasa di dunia ini. Gak mungkin kita akan kekurangan ketika kita membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Menghindari riba, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Menghindari pacaran, Allah akan perbaiki jodoh kita menjadi jodoh yang terbaik insya Allah. Selalu aja indah ketika kita memilih untuk lebih dekat sama Allah, memilih sesuatu karena kecintaan kita kepada Allah.